Obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah, Anda bermain catur berstatus mubah, Anda rileks sama teman jagongan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan, itu melihatnya bukan mubah tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik musamarah itu jagongan malam sama Habib Toha Al-Munawwar, itu Allah ngitungnya bukan wah ini jagongan ngalor ngidul tidak penting tuh, enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu tidak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram gitu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman, mungkin bahas hal-hal yang ringan, mungkin melihat sinetron atau apalah yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukan mubah. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharaman. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah, lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, loh kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat itu apik turu apik melek kira-kira gitu. Apik turu. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi enggak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, oh kesini ikut saya, terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam, karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya. Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja ilallah, terus dia sungkeman ning Allah, betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana. Quran itu mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan gitu. Kamu kebayang nggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes, setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan nggak kebayang ya. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya tidak punya uang gitu. Setelah makan wah gairah lagi. Kebayang nggak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit toh. Sehingga wali-wali itu kalau makan tuh sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Saya pernah diceritani seorang alim, ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam, karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufassir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi,
laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilanar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, wahal masiruhum ilanar muradun nabi amlah. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata-kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka, dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis, Mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majdud itu kalau berdoa agak kacau, tapi nggak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali nggak boleh. itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini, ya Allah sekarang terserah engkau. Ya Allah sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jenengan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang, musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka dengan taat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat? Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye, seneng dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu tuh bahagia, senang dengan taat, istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumaknina billah, sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita ya manusia pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat, serasa diceritakan lah, itu mesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma Allah wa billah walillah. Sehingga wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak, itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma Allah, hatinya itu ma Allah. Itu ada seorang wali itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz yang dikenal khamisul khulafa. Khulafa. Di luar khulafa Rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ila khairi madhubin ilah, ke zat terbaik. Timbang urip mbek kowe bolet atau mbek arhamur rahimin kan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua, beliau marah.
kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi, goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem, harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini, wa khairu ayyami yauman alqaka fih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya Allah. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqaka fih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Nah, kan enggak, sampai mati ku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Malik. Mungkar nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nah, aku urip terus, malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allahumma maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, kalau saya hidup ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati anggap saja ini akhir dari segala keburukan.